sahabat online, dimanapun kalian berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Come back to my mini vlog ya. Ini aku lagi di jalan, abis jemput si kakak. Mager banget pakai motor atau sepeda, ya udah biar lebih sehat kita jalan kaki. Terus itu sih sebenarnya permintaan Haikal. Tadinya aku mau ngajak dia bawa sepeda ya. Cuma dia kalau kata dia nggak mau ya, kita sebagai orang tua harus nurutin aja ya. Dia maunya jalan, ternyata dia mau lebih sehat. Buang kalori yang ada di badan dia. Padahal nggak gendut guys anak aku, tapi nggak apa-apa. Jalan itu lebih sehat ya dibanding kita membawa kendaraan, kan posisi sekolahannya juga deket ya kan dari rumah. Kelihatan banget gedung sekolahannya, jadi kita cus. Aku lebih rajin antara si kakak Fatimah atau jemput karena posisi sekolahannya itu di pinggir jalan raya. Takut dia kenapa-napa ya kalau misalkan pulang sendiri. Kalau lagi masuk pagi kayak gini sih ayahnya sih yang nganterin. Sekitar jam 6 pagi ayahnya udah standby nganterin sekolah. Baru jam 9 aku yang jemput dia sekolah. Terus di sini aku lanjut bebenah karena neneknya tadi nyamper Haikal sama kakeknya, katanya mau ngajak ke depan dulu. Ya udah, ada kesempatan buat bebenah, aku manfaatin waktunya buat bebenah. Dan si kakak seperti biasa, dia pulang sekolah langsung ngacir main sepeda. Nggak apa-apa deh, yang penting nanti setengah 12 aku suruh tidur siang, karena memang wajib ya anak itu tidur siang. Otaknya biar istirahat, biar fresh. Nanti sore dilanjut lagi kegiatan belajar atau ngaji. Tapi sebenarnya kakak Fatimah ngajinya maghrib sih. Tadinya awalnya ngajinya sore karena sore itu banyak banget muridnya, jadinya terpaksa harus masuk malam. Karena dia tuh orangnya nggak begitu suka bercanda gitu sih ya. Aku karena sering ngelarang kalau misalkan tujuannya ngaji harus dapat ilmunya. Tujuannya sekolah pun harus sekolah yang benar, jangan banyak bercanda. Karena tegas itu penting ya buat anak, biar kita juga bisa memetik hasilnya. Contoh, nggak banyak laporan kalau anaknya nangisin anak orang atau anaknya berantem karena kebanyakan bercanda atau yang lain-lainnya lah, pokoknya gitu. Kalau aku sih caranya menekankan ke anak agar tidak kebanyakan bercanda. Kalau mau main itu waktunya ada, pulang sekolah gitu. Jadi harus bisa menyesuaikan posisi di mana dia berada. Nanti dia terbiasa dengan konsisten kalau misalkan kita benar-benar nerapin hal tersebut, sampai nanti insya Allah kelak dewasa dia menjadi orang yang telaten gitu ya, orang yang terbiasa disiplin. By the way, di sini singkat cerita aku perhatiin konten-konten mereka yang udah akunnya besar kok malah banyak netizennya ya. Mungkin itu semakin tinggi, jadi semakin banyak badai yang menerpa gitu kali ya. Sampai aku demen banget ngelihat kontennya Bunda Eni yang dia konten keseharian ngurusin anak-anak, ngurusin rumah gitu. Aku terinspirasi dari dia, dari beliau. Itu pun banyak yang komennya pedes banget, Masya Allah, tabarakallah. Harusnya sih kita sesama konten kreator itu harus saling mendukung ya, karena kontennya pun positif kok. Dia bukan konten yang cuma sekadar joget-joget, ngandelin reels yang per detik aja. Aku tuh ngikutin Bunda Eni tuh udah lama banget, ngikutin Kak Yeni, ngikutin Kak Mira. Itu bener-bener mereka tuh effort banget bikin video ya. Walaupun Kak Mira kebanyakan kontennya ada konten komedinya juga, tapi
menurut aku bagus, dia tuh butuh ide gitu. Orang yang bikin konten make ide, bikin VOD panjang keseharian atau konten apapun itu, harusnya kita saling mendukung guys. Kita tuh bisa meniru, modifikasi konten-kontennya mereka. Contoh, kalau misalkan konten kayak bebenah gitu kan, jadi penyemangat kita juga yang tadinya males bisa jadi rajin karena memang kebutuhan untuk konten. Itu positif loh. Jangan karena dia sekarang konten jadinya sibuk bebenah atau jadi rajin bebenah. Itu justru sisi positif yang bisa kita ambil dari Facebookan ini atau platform lainnya kayak YouTube, Facebook atau TikTok dan lain-lainnya ya. Ada sisi positifnya yang kita bisa ambil. Yang tadinya kita jarang bebenah jadi kita bebenah tiap hari. Yang tadinya kita jarang masak jadi bisa masak tiap hari karena memang itu kebutuhan konten. Asal jangan konten gibah, itu sangat merugikan. Satu, akun kita atau nama kita bisa jadi tercemar ya kan. Nggak manfaat deh pokoknya kalau cuma sekadar nyindir-nyindir konten orang nggak bermutu, nyindir-nyindir konten orang, itu aja gitu ya. Sekarang konsepnya si bunda ini memang konsepnya konten keseharian, namanya ibu rumah tangga, kesehariannya apa sih? Masak, bebenah, jagain anak, nggak ada hal yang lain lagi kecuali mama yang kurang kerjaan, yang seliber sono seliber sini gitu ya. Mohon maaf nih, bukan nyindir siapapun, tapi memang tugas utama bukan tugas ya, kewajiban seorang istri kalau misalkan full time memang di rumah, ya itu kalau bikin konten keseharian ya konten bebenah, konten masak, konten jagain anak, main sama anak. Kita harus memahami sisi isi dari konten setiap konten kreator. Aku juga gitu kok, masih random. Kadang aku lagi makan aku bikin konten, lagi masak bikin konten, lagi bebenah bikin konten, atau hal apapun yang lagi di luar aku kontenin. Daripada kita nggak bermanfaat nih Facebook cuma buat nyindir-nyindir orang, cuma buat marah-marah nggak jelas, buat curhat nggak jelas, buat ngomongin sana sini nggak jelas, kan lebih berfaedah kalau misalkan kita bikin konten. Sekarang dunia udah dunia digital ya guys, jadi apapun itu bisa dijadikan cuan. Kalau misalkan kalian mau jadi affiliate pun, kalau udah punya banyak pengikut gitu ya, itu lebih banyak, lebih cepet kita mendapat cuannya, karena memang followers itu sangat berpengaruh ya. Kalau misalkan kita udah dikenal orang, punya branding sendiri di setiap perkontenan kita, justru menurut aku hal positifnya itu kalian memancing rezeki kalian sendiri, bisa mencari cuan dari affiliate Shopee, affiliate TikTok, atau bahkan bisa bercuan di Facebook Pro juga. Jadi stop ya buat ngejulitin para sesama konten kreator. Apapun itu platformnya, asal tidak saling senggol, kita saling menghargai, saling menghormati. Insya Allah kita semua bisa berkembang seperti akun-akun yang sudah besar. Ini aku benar-benar terinspirasi sama Bunda Eni yang kontennya masak-masak, kadang kontennya dia bebenah antar anak sekolah. Jadi aku tuh terpacu gitu, yang tadinya aku males bebenah, aku males antar sekolah karena TK-nya deket ya, masa-masanya PAUD maksudnya gitu kan. Kalau SD kan anak aku baru-baru ini masuk ya kan. Jadi ada benar sisi positif yang bisa aku ambil gitu dari di dalam diri aku, biar nggak males juga ya kan. Ini by the way aku udah selesai nih sapu-nyapunya, bersihin kasur buat nanti tidur siang anak-anak, biar nggak remeh bekas tadi Ciki si Haikal sama si kakak ya makan. Karena aku nggak betah banget kalau misalkan posisi posisi ruangan di bawah berantakan gitu. Aku benar-benar nggak betah sama sekali.
Nanti baru lanjut kita beresin kamar di atas. Cuma masih mager banget aku naiknya. Hawanya masih panas karena baru pulang selesai dari sekolahan. By the way, udah selesai mini kontennya. Terima kasih loh yang sudah mampir dan setia. Jangan lupa di like sama komen ya. Kuisnya jangan lupa ditebak. Bye bye.